Fleksi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal lengan atau distal lengan bawah jika siku stabil dan bebas dari nyeri. Kemudian stabilisasi skapula dan terang dilakukan oleh bed. Hiperekstensi bahu. Aplikasikan tahanan dengan cara sama seperti ekstensi bahu. Stabilisasi aspek anterior bahu jika pasien terlentang. Jika pasien berbaring miring, stabilisasi yang baik harus diberikan dengan terang dan skapula. Hal ini biasanya dilakukan jika pasien berada di tepi bed dan terapis menstabilisasi pasien dengan bagian bawah terang. Jika pasien tengkurap, stabilisasi skapula dengan cara manual. Abduksi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan dengan siku pasien fleksi 90 derajat. Untuk menahan abduksi, aplikasikan tahanan pada aspek lateral lengan. Untuk menahan adduksi, aplikasikan tahanan pada aspek medial lengan. Stabilisasi diaplikasikan pada aspek superior bahu. Jika perlu, untuk mencegah pasien mengawali abduksi dengan elevasi bahu. Elevasi lengan di bagian skapula. Sama seperti yang sebelumnya, untuk fleksi bahu, aplikasikan tahanan ketika pasien mengangkat lengan di bidang skapula, yakni 30 derajat sampai 40 derajat anterior ke bidang frontal tubuh. Endorotasi dan eksorotasi bahu. Fleksikan siku sampai 90 derajat dan posisikan bahu di bidang skapula. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan bawah selama endorotasi dan eksorotasi. Stabilisasi pada tingkat klavikula selama endorotasi. Punggung dan skapula distabilisasi oleh bed selama eksorotasi. Jika mobilisasi dan stabilitas sendi glenohumeral memungkinkan, bahu dapat diposisikan abduksi 90 derajat selama rotasi dengan tahanan. Horizontal abduksi dan aduksi bahu. Fleksikan bahu dan siku sampai 90 derajat dan posisikan bahu pada rotasi bilateral. Aplikasikan tahanan pada bagian distal dengan tepat di atas siku selama horizontal abduksi dan aduksi. Stabilisasi aspek anterior bahu selama horizontal aduksi. Dan juga bed menstabilisasi skapula dan terang selama horizontal abduksi. Untuk menahan abduksi horizontal dari 0 derajat sampai 45 derajat, pasien harus berada di tepi bed dalam posisi terlentang atau berbaring miring atau tengkurap. Elevasi dan depresi skapula. Pasien dalam posisi terlentang, berbaring miring atau duduk. Aplikasikan tahanan di sepanjang aspek superior gelang bahu tepat di atas klavikula pada elevasi skapular. Untuk menahan depresi skapula unilateral pada posisi terlentang, minta pasien untuk meraih ke arah kaki dan mendorong tangan terapis. Jika pasien memiliki kekuatan yang cukup, latihan dapat dilakukan dengan menyertakan tumpuan beban melalui ekstremitas atas dengan meminta pasien duduk di pinggir bed yang rendah dan mengangkat beban turun dengan kedua tangannya. Fleksi dan ekstensi siku. Untuk menguatkan fleksor siku, aplikasikan tahanan pada aspek anterior lengan bawah distal. Lengan bawah dapat diposisikan supinasi, pronasi, dan netral untuk menahan tiap-tiap otot fleksor siku. Untuk menguatkan ekstensor siku, posisikan pasien tahanan pada aspek distal lengan bawah. Stabilisasi bagian atas humerus selama kedua gerakan tersebut. Pronasi dan supinasi lengan bawah. Aplikasikan tahanan pada radius distal lengan bawah dengan siku pasien fleksi 90 derajat untuk mencegah rotasi humerus. Fleksi dan ekstensi pergelangan tangan. Aplikasikan tahanan pada aspek volar dan dorsal tangan pada metakarpal untuk menahan fleksi dan ekstensi secara berurutan.
Stabilisasi aspek volar dan dorsal distal lengan bawah. Deviasi ulnar dan radial pergelangan tangan. Aplikasikan tahanan pada metakarpal kedua dan kelima secara bergantian untuk menahan deviasi radial dan ulnar. Stabilisasi distal lengan bawah. Gerakan ibu jari dan jari tangan. Aplikasikan tahanan tepat pada distal sendi yang bergerak. Tahanan diaplikasikan pada satu gerak sendi secara bergantian. Stabilisasi pada proksimal dan distal sendi pada sendi yang bergerak. Fleksi pinggul dan fleksi lutut. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal paha. Tahanan terhadap fleksi lutut dapat diaplikasikan secara bersamaan pada aspek distal dan posterior tungkai bawah, tepat di atas pergelangan kaki. Stabilisasi pelvik dan lumbal diberikan oleh kekuatan abdominal yang memadai. Ekstensi pinggul. Aplikasikan tahanan pada aspek posterior distal paha dengan satu tangan dan pada aspek inferior dan distal tumit dengan tangan lainnya. Stabilisasi pelvik dan juga lumbal dilakukan oleh belt. Hiperekstensi pinggul. Posisi pasien tengkurap. Aplikasikan tahanan pada aspek posterior distal paha dan stabilisasi aspek posterior pelvik untuk menghindari gerakan lumbal. Abduksi dan aduksi pinggul. Aplikasikan tahanan pada aspek lateral dan medial distal paha untuk menahan abduksi dan aduksi secara berurutan atau pada aspek lateral dan media distal tungkai tepat di atas malleolus jika lutut stabil dan bebas dari nyeri. Stabilisasi diaplikasikan pada pelvis untuk menghindari pengangkatan pinggul sebagai gerakan substitusi quadratus lumborum dan untuk menjaga paha pada posisi netral guna mencegah eksternal rotasi femur dan substitusi iliopsoas. Endorotasi dan eksorotasi pinggul. Posisi pasien terlentang dengan pinggul dan lutut ekstensi. Aplikasikan tahanan pada aspek lateral distal paha untuk menahan eksorotasi dan pada aspek medial paha untuk menahan endorotasi. Stabilisasi pelvis. Posisikan pasien terlentang dengan pinggul dan lutut fleksi. Aplikasikan tahanan pada aspek medial tungkai bawah tepat di atas malleolus selama eksternal rotasi dan pada aspek lateral tungkai bawah selama endorotasi. Stabilisasi aspek anterior pelvis dengan paha ditopang untuk menjaga fleksi pinggul 90 derajat. Posisi pasien tengkurap dengan pinggul ekstensi dan lutut fleksi. Aplikasikan tahanan pada aspek medial dan lateral tungkai bawah. Stabilisasi pelvis untuk mengaplikasikan tekanan pada bokong. Fleksi lutut. Tahanan pada fleksi lutut dapat dikombinasikan dengan tahanan pada fleksi pinggul, seperti yang sudah dijelaskan di awal dengan pasien posisi terlentang. Posisi alternatif, pasien dapat tengkurap dengan pinggul ekstensi. Aplikasikan tahanan pada aspek posterior dari tungkai bawah tepat di atas tumit. Stabilisasi posterior, pelvis pada bokong. Posisi tambahan, pasien duduk di tepi bed dengan pinggul dan lutut fleksi secara punggung ditopang dan distabilisasi. Ekstensi lutut. Jika pasien berbaring terlentang di atas bed, pinggul harus abduksi dan lutut fleksi sehingga tungkai bawah melewati ujung bed. Posisi ini sebaiknya tidak dilakukan jika rectus femoris atau iliopsoas tegang, karena akan menyebabkan kemiringan anterior pelvis dan memberikan tekanan pada pinggang. Jika pasien dalam posisi tengkurap, letakkan gulungan handuk di bawah aspek posterior distal paha.
Hal ini memungkinkan patella bergeser secara normal pada ekstensi lutut. Jika pasien posisi duduk, letakkan gulungan handuk di bawah aspek posterior distal paha. Aplikasikan tahanan pada aspek anterior tungkai bawah. Stabilisasi femur, pelvis, atau terang jika perlu. Dorsifleksi dan plantar fleksi pergelangan kaki. Aplikasikan tahanan pada dorsal fleksi tepat di atas jari-jari kaki untuk menahan dorsifleksi dan pada permukaan plantar kaki pada metatarsal untuk menahan plantar fleksi. Inversi dan eversi pergelangan kaki. Aplikasikan tahanan pada aspek medial metatarsal 1 untuk menahan inversi dan pada aspek-aspek lateral metatarsal 5 untuk menahan eversi. Sementara stabilisasi pada tungkai bawah. Fleksi dan ekstensi jari kaki. Aplikasikan tahanan pada permukaan plantar dan dorsal jari kaki saat pasien memfleksikan dan mengekstensikan jari kaki. Stabilisasi pada sendi di atas dan di bawah sendi yang bergerak.